Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sagara Gamelan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang teknik dasar menabuh goong Sunda. So bagi kalian yang tertarik dengan video ini, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Berbicara mengenai goong, goong ini adalah salah satu alat musik tradisional yang mana bagian dari gamelan. Biasanya goong ini berfungsi sebagai tanggara ataupun tanggara itu di dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah tanda dari akhir sebuah kalimat lagu atau tanda akhir dari sebuah melodi, atau kita bisa sebutkan bahwasanya goong ini adalah bagian puncak musikalitas dari musik gamelan ya. Jadi biasanya akhir lagu atau akhir melodi diakhiri dengan suara goong, diakhiri dengan bunyi goong. Oke, kita review dulu goong yang ada di sini. Kalian bisa lihat ada dua goong ya. Kalau di Sunda itu terdiri dari dua goong biasanya yang paling umum. Nah, ada goong dengan ukuran yang seperti ini, ukuran kecil, dan ada goong dengan ukuran yang besar. Yang kecil ini disebutnya sebagai kempul. Nah, kalau di Sunda ini disebutnya kempul ya. Nah, goong kecil ini disebutnya kempul ya, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan saya, di sebelah kiri kalian barangkali ini ada gong besar namanya gong ageng ya. Ini disebutnya gong ageng. Kemudian terkait ukuran, si kempul ini ukurannya 55 cm diameternya. 55 cm. Kemudian gong ageng ini kalau di Sunda itu standarnya biasanya 80 cm. Termasuk yang saya gunakan kali ini ukurannya 80 cm. Kemudian dari bahan dasarnya sendiri ini kempul maupun gong agengnya ini terbuat dari bahan stainless dengan ketebalan 1,8 hampir 2 mili ya. Nah, jadi ini ukurannya 1,8 dua-duanya ya, tebalnya. Jadi diameternya yang ini kempul 55 cm, sedangkan gong ini 80 cm. Oke. Kemudian di sebelah kiri dan kanan ini sudah ada tiang yang mana di Sunda itu biasanya disebut kakanco atau ancak ataupun rancak ya. Ini tempat menggantungkan dua goong ini. Oke, itu sekilas tentang goong. Kita akan langsung ke video tutorial berikut ini. Oke, mengenai tutorial teknik menabuh goong, ya, sebelum kita mempelajari ketukan atau struktur lagu mungkin dari permainan tabuhan gong ini, kita juga harus perhatikan hal-hal di luar itu. Yang pertama, cara memegang panakol. Alat tabuh di sini ya, gong seperti biasa, seperti gamelan yang lain kita pegang dengan 4 jari, ya seperti ini. Jempol di sebelah sini sebagai panahan dan ada telunjuk di sini ya. Ini biar fleksibel kita. Kemudian sikap duduk kita juga mempengaruhi ya. Jadi sikap duduk kita harus tegak dan yang paling penting cara duduk menabuh goong itu kita harus geser. Nah, seperti ini. Jadi harus dekat ke kempul ya, ke goong alit. Nah, kemudian tangan yang sebelah kiri kalian coba dipegang ke bagian belakang kempul. Itu fungsinya untuk mengcap. Jadi ketika suara kempul ini terlalu panjang, kita tengkep bagian belakangnya. Contoh. Nah, jadi ketika ditengkep, suara kempulnya akan berhenti atau hilang ya. Ditengkep itu istilahnya diredam ya. Nah, berbeda halnya dengan gong ini. Biasanya gong ini, gong besar itu dibiarkan saja arus suaranya ataupun frekuensi suaranya sampai bunyinya hilang sendiri ya. Nah, cara menabuhnya kita lihat di sini sudah ada pancunya atau pencelonnya. Kita jangan pukul di sini jangan, tapi pukul di bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gong coba bunyikan ya. Di bagian tengahnya ya. Oke. Ya, setelah kalian mengetahui dari cara memegang, cara menabuhnya, cara sikap duduk. Nah, ini ada notasi dari tabuhan gong ini. Kita simak bareng-bareng ya. Di sana saya sudah
menuliskan bahwasanya ada 4 struktur gending dasar yang mana harus kalian pahami di dalam mempelajari tabuhan goong. Di antaranya yang pertama kita bisa lihat di sana ada struktur lagu dengan wiletan gurudugan ya. Jadi kita disebutnya wiletan ya. Siklus lagu itu di dalam Sunda kita sebutnya dengan wiletan. Ada dengan irama atau wiletan gurudugan, ada irama keringan, ada irama sawilet, ada irama dua wilet. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Nah, di sana tentunya notasinya berbeda-beda ya. Ada gurudugan, keringan, sawilet, dan dua wilet. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang gurudugan. Ini adalah teknik atau struktur lagu goong yang paling sederhana tentunya. Di sana hanya ada satu kolom, artinya hanya ada satu siklus birama, yaitu satu kolom dengan 4 ketukan yang berulang-ulang. Oke, ada 4 ketukan yang berulang-ulang. Yang mana 3 ketukan pertama berisikan kempul dan ketukan 4 itu berisikan goong. Di luar kolom di sana sudah ada goong ya di sana. Nah, jadi kalian perhatikan itu keterangannya P itu artinya kempul, tabuhan kempul, dan G itu adalah tabuhan goong. Di luar kolom di sana sudah tertulis huruf G yang artinya ada goong, karena goong itu biasanya berawal dari pangkat lagu. Ada goong besar dulu, lalu selanjutnya kita menabuh kempul sebagaimana mestinya di dalam notasi lagu. Oke, kita praktekkan yang irama gurudugan. Jadi yang pertama ada pangkat dulu goong. Goong tu wa ga gong ya. Goong pul 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 gong. Pul 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 gong. Tu wa ga pat. Tu wa ga pat ya. Kita praktekkan. Gong tu wa ga pat. Tu wa ga pat. Oke, itu adalah irama gurudugan yang mana siklusnya hanya ada satu kolom, satu bar dengan 4 ketukan. 3 ketukan pertama kita isi dengan kempul dan ketukan terakhir kita isi dengan goong. Begitu sangat sederhana ya. Kita ulangi satu kali lagi. Ya, jadi cara membacanya pul 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 gong. Pul 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 gong. Satu kali lagi. Oke, setelah irama gurudugan, yang harus kita pelajari adalah irama keringan. Ya, di sini agak berbeda dengan gurudugan, yang mana siklus lagunya sudah berkembang. Yang mana tadi ada satu kolom bar dalam satu siklus berulang-ulang, hanya ada satu kolom. Nah, di sini sudah ada 2 kolom. Makanya jumlah kempulnya pun bertingkat. Di sini yang tadi ada 3 kempul, ini sudah 5 kempul dan ada satu goong. Oke, kita baca dulu notasinya bareng-bareng. Kita baca dari goong yang awal dulu. Gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong ya. Jadi song itu kosong ya. Pul kosong, pul kosong, pul, 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 gong. Jumlah kempulnya ada 5. Satu kali lagi kita baca secara manual dulu. Gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong. Kita praktekkan ya. Kita awali dengan pangkat gong ya. Gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong, pul, song, pul, song, pul, 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 gong. Kalau kalian sudah ketalar, coba dirasain, jangan sambil dibaca notasinya. Kira-kira kalau kita tidak sambil membacanya manual, seperti itulah, yaitu struktur goong keringan. Biasanya lagu keringan ini banyak ya, gending-gendingnya ada gending di dalam wayang itu waladan ya, kemudian gending jiro itu rata-rata memakai dengan struktur lagu keringan. Oke, dan lagu-lagu lain dengan struktur keringan seperti lagu gendu dengan wiletan keringan itu juga goongnya sama siklusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya.
Oke, setelah keringan, adapun gurudugan ya, yang ini yang paling umum yang akan kita temukan ketika belajar goong dan gamelan Sunda yaitu wiletan satu wilet atau irama satu wilet. Yang mana ini sudah berkembang juga, yang tadinya dua kolom di keringan, di sini di satu wilet itu ada empat kolom struktur ya. Jadi dalam satu struktur itu terdapat empat kolom ya. Nah, dari empat kolom itu kita bisa lihat kempulnya tetap ada 5 ya, ada 5 kempul cuman dengan jarak ketukan yang berbeda dari sebelumnya ya, berbeda dari keringan ya. Ini lebih lebar strukturnya. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Kita baca dari goong awal. Gong satu kempul, tu dua tiga kempul, tu dua tiga kempul, satu kempul, satu goong. Ya, jadi untuk memudahkan kita, si titik-titik itu yang kosong, yang tidak ada kempulnya, kita hitung dengan bilangan ya. Ya, kita ulangi. Goong satu kempul, tu dua tiga kempul, tu dua tiga kempul, tu kempul, tu kempul, tu goong. Ya, untuk memudahkan kita, jadi titik yang kosongnya itu kita coba hitung dengan bilangan aja ya. Jadi kalau kosongnya satu ketukan kita bilang tu, kalau ada tiga kosongan, tiga ketukan yang kosong kita bilang tu waga. Oke? Ya, satu kali lagi ya. Goong tu kempul tu waga pul tu waga pul tu gong. Oke, kita praktekkan ya sambil membaca notasi kita praktekkan. Awali dengan goong dulu, goong pangkat. Gong tu wa ga pul tu gong wa ga gong. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi cara mempraktekannya seperti itu. Oke, bila kalian sudah paham mungkin sudah ketalar ya ketukannya, kita coba pakai perasaan. Oh, asik ya. Jadi main perasaan ya di sini ya menabuh gong itu. Oke, kita coba tidak sambil berhitung ya. Jadi berhitungnya di dalam hati, kita praktekkan langsung ke alatnya. Oke, kita awali dengan gong pangkat. Sebagai tips juga bagi kalian yang mungkin tahap pemula, perasaannya mungkin ya belum terlatih dengan baik, jadi masih banyak suka cover ya, kalau dalam bahasa Sunda itu cover. Jadi banyak terpengaruh mungkin dengan bunyi-bunyi yang lain, susah untuk konsentrasi. Ada tips lain, jadi ketika kalian memegang tangan kiri di sebelah sini, tangan kiri ini sebagai ketukan ya. Jadi tu pul tu wa ga pu. Jadi kita ketuk-ketuk aja dengan jari. Tu pul top 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 pul top 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 pul top pul top pul top gong ya. Jadi jari ini bisa sebagai ketukan kalian ya, jadi di belakang. Ya, kita ulangi ya tanpa membaca notasi ya. Jadi kita bacanya kita di dalam hati aja. Oke, kita awali dengan gong pangkat, gong besar. Itulah goong dengan irama atau wiletan sawilet atau satu wilet. Oke, kali ini ada pengembangan dari tabuhan goong sawilet ya, yaitu irama dua wilet. Nah, irama dua wilet ini adalah pengembangan dari satu wilet ya. Kita dapat lihat bedakan ya jumlah kolomnya dari setiap siklus. Kalau di dalam satu wilet itu di setiap siklusnya ada 4 kolom. Nah, kita lihat dua wilet ini ada totalnya 8 kolom bar. Ya, ada 8 bagan ya. Nah, itu sudah dikembangkan. Kemudian di sini kempulnya masih sama, ada 5 kempul dan satu tabuhan goong di akhir. Namun perbedaannya kekosongan atau ketukan kosong, jarak antara kempul ke kempul lain, antara kempul ke goong itu relatif jaraknya agak jauh ya. Makanya di sini kita dituntut konsentrasinya lebih ditingkatkan lagi. Oke, kita baca bareng-bareng dulu dari notasinya. Kita awali dengan goong pangkat ya. Gong tu wa ga pul tu wa ga
pat, ma, nep, ju, pul. Tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul. Tu, wa, ga, pul. Tu, wa, ga, pul. Tu, wa, ga, gong. Ya. Seperti itu cara membacanya. Jadi agak sedikit panjang ya. Dan kemudian ciri khas dari dua wilet ini temponya itu lambat ya. Tadi kecepatan ya saya membacanya. Harusnya itu agak sedikit lambat ya dari yang sudah tadi saya contohkan. Kita baca lagi dengan tempo yang lambat ya. Gong, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, gong ya. Kita coba praktekkan sambil menabuh gongnya ya. Kita awali dengan pangkat gong besar. Oke. Gong, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, gong. Tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pat, ma, nep, ju, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, pul, tu, wa, ga, gong. Ya seperti itu ya, siklusnya panjang ya. Nah, jadi ada 8 kolom ya totalnya. Jadi kalian harus betul-betul konsentrasi ketika menabuh gong dalam irama dua wilet ini karena ya jaraknya kekosongannya panjang ya rata-rata ya kalau kita lihat mungkin kalian pernah belajar gamelan di luar, banyak tukang gong yang ngeplos ya di irama dua wilet ini, banyak yang ketukannya cover atau konsentrasinya tidak baik ya akan seperti itu, kita akan lost ketukan, kita akan lost patokan ya. Makanya tukang gong itu walaupun alatnya sederhana ya ada kempul dan goong tapi menuntut konsentrasi kita lebih jeli ya. Nah jadi tukang goong itu perasaan dan otaknya itu harus benar-benar dipakai ya. Ya jadi hikmahnya apa dari kita menabuh gong ini, jadi kita jangan menyepelekan ya sesuatu hal yang mungkin kelihatannya sederhana padahal menurut saya pribadi tentunya tabuhan gong ini ya tentunya menuntut konsentrasi paling tinggi kalau kita belajar di dalam gamelan. Tidak ada bedanya dengan saron, dengan bonang, dengan hal yang lain ya. Ini ya suatu alat yang harus kita pelajari juga dengan konsentrasi yang tingkatnya tinggi. Oke, kita lanjut ke ketukan berikutnya. Oke, yang selanjutnya setelah tadi mungkin ada keringan, ada gurudugan, sawilet, dua wilet. Nah ini yang tentunya ada keunikan ya. Di Sunda itu ada wiletan antara satu wilet dan dua wilet, antara sawilet dan dua wilet, yaitu sawilet setengah. Ada ketukan sawilet setengah. Nah, gimana ketukan sawilet setengah itu? Tidak berbeda ya, patokannya tidak berbeda dengan dua wilet, cuman temponya agak lebih cepat dibandingkan dengan dua wilet. Kalau kita tadi membaca irama dua wilet, notasinya kita baca dengan irama yang lambat. Nah, sedangkan kalau kita menabuh gong dengan irama sawilet setengah, patokannya sama seperti dua wilet, cuman temponya itu lebih cepat. Jadi gong tua gapu tua gapat manep jupu tua gapat manep jupu tua gapu tua gapu tua gagong ya. Seperti itu sawilet setengah. Disebutkan di antara sawilet dan dua wilet, kedudukan sawilet setengah ini patokannya kita bisa berpatokan terhadap notasi dua wilet dengan irama yang cepat, atau sebaliknya kita dapat berpatokan pada notasi satu wilet cuman iramanya kita dilambatin ya, jadi iramanya dilambatkan ya. Jadi gong tu pul tu wa ga pul tu wa
ga, pul, tu, gong. Ya, biasanya seperti itu ya. Bebas kalian mau berpatokan metodenya seperti apa. Mau pakai yang dua wilet dengan bacanya, baca ketukannya dengan cepat, ataupun kita pakai treatment yang satu wilet dengan temponya yang lebih lambat. Kalau saya pribadi ketika belajar goong sewe setengah ini, saya lebih merekomendasikan kita baca notasi dua wilet dengan tempo yang cepat ya, karena rata-rata kalau kita baca dengan tempo yang lambat itu suka tingkat konsentrasinya agak lebih sulit lagi ya. Jadi untuk mempelajari tabuhan gong dengan sewe setengah ini, kita coba pakai treatment membaca notasi dua wilet dengan tempo ketukan yang cepat. Nah, kita praktekkan ya. Oke, kita praktekkan. Kita awali dengan goong pangkat. Gong tua gapul tua gapat manepju pul tua gapat manepju pul tua gapul tua gapul tua gagong tua gapul tua gapat manepju pul tua gapat manepju pul tua gapul tua gapul tua gagong. Oke, seperti itulah sawilat sataka. Oke kawan-kawan, itulah tadi ya tentang tutorial singkat mengenai teknik dasar menabuh goong, yaitu ada 4 irama yang sudah kita pelajari, yaitu irama kedudukan, keringan, sawilat, dowilat, dan satu lagi sawilat setengah ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari kalian mungkin ada yang masih bingung, belum mengerti, boleh kita diskusikan di kolom komentar, ataupun bisa japri saya lewat email maupun nomor WA yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Oke, untuk pengaplikasiannya dari tabuhan gong tadi, saya akan bikin videonya secara terpisah dan saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami, dari channel Sagara Gamelan, dan juga kami sangat terbuka sekali bagi kalian yang mungkin ada kritik ataupun saran-saran bagi kami, tulis aja, jangan ragu-ragu di kolom komentar. Oke, terima kasih atas kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.